numbalin anak saya gitu, tadinya ngarahnya ke saya mungkin lihat itu gitu takut kayaknya gitu. Nah, manggil itu dede capek ya gitu. Pas waktu diobatin Waktu diobatin jam 12 malam gitu, langsung tembok tetangga yang bersampingan yang dekatnya itu langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Sebelum mulai cerita, saya mengucapkan selamat bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar. Oke, dan untuk obras kali ini saya ditemani oleh narasumber Kang Denda, dan beliau mempunyai cerita horor dalam keluarganya. Ini dia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Denda ini tinggal di nama saya Denda, beralamat di Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Dan dengar-dengar sih Kang Denda punya cerita horor di keluarga, benar? Benar. Jadi gimana Kang? Ini ceritanya jadi pengalaman keluarga saya ya, kenanya sama anak saya ya. Namanya Firda Ayunda Misa Putri yang beralamatkan di Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Anak saya mengalami kejadian-kejadian sakit tapi ada kejanggalan mistis yang begitu di luar dugaan, di luar nalar lah gitu. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Jadi boleh diceritakan Kang dari awal mulai cerita sampai akhir. Ya, sebelumnya terima kasih telah memberikan waktu buat saya untuk bercerita. Sebelumnya saya minta doanya aja buat anak saya, mudah-mudahan anak saya sehat selalu ya. Amin. Yang pertama-tama anak saya pulang sekolah dia mengeluh sakit tenggorokan ya, terus saya bilang kan langsung kasih obat warung ya. Biasanya kalau misalkan dikasih obat warung itu dia panasnya, tenggorokannya langsung reda sakitnya, panasnya. Kok ini malah meninggi gitu panasnya waktu itu ya. Kejadiannya sekitar jam 4, dia tidur jam 4 siang sore. Nah, saya dibangunin pas maghrib, soalnya dia kan mau ngaji malam gitu. Kalau misalkan dia nggak dibangunin, dia pasti suka marah-marahnya. Udah sebelum maghrib 5 menit kurang lebih sebelum maghrib itu saya bangunin. Pas dibangunin kok dia nangis gitu, saya kaget kok dia nangis kan. Kirain tadi biasanya kan dikasih obat itu langsung dia gitu. Pas dibangunin dia nangis. Saya nanya kenapa gitu kan sama anak saya. Katanya dia sakit ya, panas kayak gitu. Pas dipegang panas ya, udah saya sama ibunya langsung kompres, langsung dikasih makan makan juga dua sendok makan, nggak mau dia katanya.
Tapi emang sebelumnya emang suka gitu sakit nih? Sakit enggak, sebelumnya enggak pernah sakit. Kalau misalkan sakit panas dia, kalau misalkan udah dikasih obat warung, obat itu udah pasti langsung gitu, langsung reda gitu. Kok ini malah tinggi panasnya gitu. Pas dibangunin, dia nangis. Kenapa sakitnya? Mama kasih makan, langsung dikasih obat lagi gitu pas maghribnya. Ya nggak mau ngaji, panas sakit katanya. Ya udah tuh makan obat lagi gitu. Nah, pas jam 12 malam ya panasnya tinggi lagi, kaget gitu. Kok ini bisa gini? Ya udah sampai pagi aja kita ke bidan dulu gitu. Itu ke bidan posisinya jam berapa? Oh belum, paginya itu paginya hari Minggunya itu hari Minggunya ke bidan itu belum sampai ke situ. Dia muntah-muntah jam 12 malam itu malam Minggu tuh jam 12 malam muntah-muntah sampai 3 kali. Ya kenapa ini ya? Penasaran, kasih obat lagi kan, tadi kan udah 3 jam nih udah 3 jam dikasih obat lagi. Nah dia tidur, pas tidur dia sampai Senin depannya itu 9 hari, tepatnya dari Sabtu sampai Senin depan itu 9 hari dia nggak ingat udah gitu. Sampai di malam Minggu itu tidur udah dikasih obat tidur, ya udah nggak ingat lagi, koma bahasa dokter. Ya udah paginya saya bawa ke bidan. Jadi gak sadarkan diri. Iya gitu, bahasa dokter itu koma ya mungkin ya gitu. Itu gak sadarkan diri dari malam Minggu sampai ke Senin depan gitu. Nah di dalam gak sadarkan diri itu kan hari Minggunya dibawa ke bidan kan. Nah dibawa ke bidan terdekat dulu, ternyata udah diperiksa dia nggak sanggup gitu. Dia nanya juga, ada benturan kah, ada sebelumnya kah, penyakit kayak gini, ada apa enggak gitu. Oh ini mendadak ini, oh ya ini mendadak ya. Sekarang gini aja kata bidan, harus dirujuk aja ke rumah sakit terdekat yang ada di sini. Ya udah gitu, langsung aja ke rumah sakit waktu itu, langsung dibawa ke rumah sakit sama Bu Bidan. Bu rujuk dong, minta diantar, saya kan nggak tahu gitu. Ya udah diantar sama Bu Bidan. Nah pas udah sampai di rumah sakit, dia sama hasilnya sama seperti bidan tadi, nggak sanggup kalau di rumah sakit ini, harus dirung katanya. Dari rumah sakit tersebut ya nggak sanggup, tapi ini katanya mungkin 2 jam ke depan. Tapi ini pertolongan pertama. Udah bilang kayak gitu si dokter yang ada di rumah sakit itu gitu. Ya ini udah nunggu 2 jam, ya kesimpulannya harus dirujuk ke Bandung katanya gitu. Tapi nunggu di ACC dulu dari pihak Bandungnya, adakah ruangannya bahasanya, adakah dokternya, adakah tempatnya, ada yang kosong gitu bahasanya. Ya udah, dari anak saya ini di rumah sakit ini tangannya kayak gini, ini ada ya, mungkin entar dipoto lah, ada pertolongan pertama ini gini ininya, cakep ini mulutnya kayak seperti stroke ya, gitu seperti step gitu ya, seperti step kayak gitu. Kaget, oh ini panas jadi ngelantur gitu. Baru manggil adanya yang udah meninggal gitu. punya adanya yang udah meninggal baru berapa hari ya, baru 16 jam di adanya itu di luar kandungannya, baru 16 jam udah meninggal. Nah manggil itu dede capek gitu kak, ini apa gitu, tapi dipanggil di komunikasi nggak bisa komunikasi gitu, nggak bisa komunikasi. Ini masukan dari dokter juga pakai selang waktu itu, nggak komunikasi kan, nggak di gini minum, nggak masuk, semua makanan nggak masuk gitu. Makanya dari impusan masuk makanannya, mungkin dari selang gitu, yang pasti yang kelihatannya gitu. Infusan pun 1 botol tuh 2 hari 2 malam itu habis setengah.
Cuma yang setengah. itu cuman setengah itu kok kan otomatis ya, kalau impusan kan otomatis minta tubuhnya segimana, nggak bisa di gini Iya. gitu minta kok ini kayak gitu ya, kaget juga ini ada apa gitu. Nah, habis ada keputusan nih dari dari pihak rumah sakit, ya ada harus dibawa ke Bandung katanya. Saya kan mungkin nanya dulu ya, mau asuransi, mau BPJS, mau umum kan. Saya itu yang punya kan belum yang dua kan saya belum punya, makanya saya ngambil umum aja. Jadi dirujuk ke rumah sakit Bandung. Ya, habis dirujuk ya. Tadinya mau ke Bandung ya. Nah, tapi itu kan ada beberapa pertanyaan dulu gitu, dari pihak Bandungnya, ya mau pakai BPJS, pakai asuransi, pakai umum gitu. Yang dua kan saya nggak punya BPJS sama asuransi, ya pas saya pakai umum dengan menawarkan harga yang wow lah gitu, di luar jangkauan saya gitu. Makanya saya bukannya nggak sayang sama anak saya gitu, tapi saya nggak punya uang segitu gitu. Akhirnya saya sama keluarga udah pik ya, udah komunikasi, udah apa, jadi udah memutuskan gitu, untuk memutuskan dibawa ke kampung halaman, ke Cibeber. Nggak jadi ke Bandung karena dengan saya nggak punya uang lah gitu, saya nggak punya faktor biaya lah gitu. Memutuskan untuk dibawa ke Bandung, ke Cibeber, ke kampung halaman gitu. Nah, di situ kan udah ya ceritanya udah dibayar tuh yang di rumah sakit itu sampai 2 hari 2 malam gitu. Langsung saya pulang ke kampung. Nah, itu waktu di jalan kan ke rumah gitu ya. Waktu di jalan ke rumah saya pegang anak saya di pangku gitu. Tapi beratnya gitu ya. Itu beratnya anak saya juga hampir 5 kali jatuh saya gitu di pesawahan kan agak jauh. 5 kali jatuh di pesawahan, saya anak saya di pangku gitu. Biasanya nggak seberat itu anak saya, kok ini berat banget gitu. Saya kaget, ini ada apa gitu. Ya, pas saya gitu udahlah, saya ke rumah kakak saya gitu. Nah, pas gitu dijampe sama orang sesepuh di sana gitu. Nah, udah itu langsung itu pas waktu pulang kondisi anak gimana? Ya, kondisi anak masih sama seperti yang waktu dibawa, nggak ada bedanya, sama gitu. Jadi di rumah sakit 2 hari 2 malam itu saya percuma bayar sekian tuh, saya percuma karena nggak ada reaksi apapun ke anak saya, nggak ada, sama aja kayak gitu. Kalau misalkan dilepas kan di rumah sakitnya diinfus sama di oksigen. Kalau misalkan tangannya dilepas itu udah acak-acak, itu mau digigit tangannya itu, ada darah mau digigit terus. Kalau nggak dipegang sama saya gitu, sama berempat kaki anak istri saya, terus orang tua saya, adik saya, ini pegang satunya, itu berontaknya gitu. Kalau misalkan di rumah kan nggak pakai gitu, nggak pakai oksigen, cuman ada yang selang buat makan, itu selang kan pakai selang makannya gitu. Cuman selang itu dipegang, dia kan pengen ngambil gitu. Geli, bangun nanti geli gitu kayak nanti. Nah, pas udah dijampe sama sesepuh di situ, katanya sesepuh itu bilang, wah ini susah obatnya gitu, ini gitu. Udah dilihat, udah dideteksi gitu. Saya kan nggak tahu gitu, aduh saya kaget juga ya, kenapa ya kayak gini gitu. Tapi saya yakin mudah-mudahan aja lah gitu. Sedangkan dokter kan dari pihak rumah sakit udah memvonis kalau misalkan ini anak ini dibawa dari rumah sakit ini, udah anak bapak sampai kehilangan nyawa, katanya saya kayak gitu. Itu sih pihak rumah sakit, tapi saya yakin Bu, doanya aja anak saya insya Allah bakal sembuh gitu. Nah, pas di sana tuh pas hari Jumatnya itu
dia minta anggur pas jam 12 siang hari Jumat, dia minta anggur anak saya. Tapi punten nih Kang, Iya. menurut di rumah sakit itu kenapa medisnya? Iya, kalau di rumah sakit katanya infeksi radang otak, kayak katanya gitu. Saya kan percaya gitu, percaya aja tadinya gitu. Karena kan mereka sekolah gitu, lebih tahu dari Lebih saya, tahu, iya gitu. Tadinya gitu. Sedangkan harus dibawa ke Bandung, saya nggak punya uang segitu gitu. Ya udah, saya menyimpulkan untuk dibawa pulang ke Cibobar itu, Ke rumah ya. ke rumah. Lalu pas gimana tadi jadi minta anggur? Iya, itu pas hari Jumatnya, itu pas jam 12 minta anggur katanya, pas udah dijampe-jampe tadi. Berarti Tapi itu ini hari keberapa tuh? itu hari kan dibawa ke sininya, yang pertamanya hari malam Sabtu ya, malam Minggu, berarti itu udah hari ke-6 ya, itu hari ke-6. Itu di dalam hari ke-6 itu, di dalam sehari-hari itu dia nggak bisa komunikasi, nggak makanan nggak masuk lewat hidung, makanan juga gitu disemprotin, pakai suntikan kayak gitu disemprot. Saya kasihan lihatnya, pokoknya saya nggak ada komunikasi. Ada video yang mau di-share ke Akang ke kita. Iya, ada. Ini video waktu jam 12 siang hari Jumat, waktu makan anggur ya. Ini ada videonya. Dan ini bukti yang mau Kang Denda tampilkan ke kita. Dan ini videonya. Tapi yang makan biasa gitu di keraku, di rumah gitu, biasa aja. Lemah, bubut makan sama minum. Lambung. Mana? Insya Allah, yakin Allah nggak jawab. Penting syaratnya sing percaya, yakin Allah nggak jawab. Amin. Udah enak lah. Mudah. Nah di sini Kang, apa sih di luar nalarnya gitu? Apa kejadian di luar nalar kayak gitu? Yang kejadian di luar nalar ini waktu jam 12 malam, waktu anak saya diobatin di jampe-jampe sama si Abah itu ada tembok tetangga yang deketan sama kamar, sama ruangan yang di jampe itu, temboknya sampai ngejeblak gitu, yang panik semuanya mungkin itu di luar di luar lah gitu, di luar nalar lah, di luar akal manusia itu gitu. Pas waktu diobatin. Pas waktu diobatin jam 12 malam gitu. Langsung tembok tetangga yang bersampingan, yang dekatnya itu langsung gitu, semua juga gitu. Kaget, roboh gitu, semua juga kaget gitu. Wah, ini kenapa gitu. Kata si Abah, jangan diam aja, bacaan aja gitu bahasanya. Kayak gitu. Ya udah, biarin itu udah kabur katanya, gitu. Udah keluar gitu. Tapi anak saya lihat ke ujung itu, ke ujung rumah tuh, jadi dia takut ngelihat itu gitu. Kayaknya takut dia ngelihat itu tuh. Sampai saya dia takut ngelihat itu gitu, takut kayaknya gitu. Nah mungkin kan udah itu harinya, pas hari Seninnya ya, pas hari Senin kan 2 kali dimandiin, pas hari Seninnya dia udah subuh katanya ya, panasin dong motor katanya kayak gitu. Anak saya kaget gitu, ini sadar nggak gitu ya kan, ini sadar nggak gitu. Pas gitu saya, Ayu bukan kayak gitu kan. Saya, iya nah sahade ya tuh ya cina, apa dia teh Ayu cina, malah tuh badai manasan motor saya kayak teh gitu. Bahkan cina Ayu teh hoyong ka serba cina, emang mau apa kata serba gitu, mau beli bedak cina, kan Ayu teh sakit cek saya teh, Ayu teh sakit gitu. Dah Ayu mah gak sakit cina Ayu mah. Nah enang kamari kemana? Ayu mah ngimpi, Ayu mah cina gak sakit gitu. Jadi perasaan dia tuh kayak bermimpi gitu, kayak perasaan dia tuh kayak bermimpi, bermimpi. Jadi perasaannya nggak sakit, padahal jalannya pun masih gitu masih belum normal gitu. Ya belum normal, emang nggak sakit. Ayo cina sekarang berangkat, cina mau bedak cina. Astagfirullahaladzim, saya di situ. Berarti di hari Sabtu malam Minggu mulai sadar, di hari Senin pagi gitu ngajak ke tos serba gitu.
Nah di sanalah ada, saya tanya kan gitu, mungkin 1-2 hari dia nggak bicara, dia nggak, ya apa yang terjadi nggak bicara, seminggu 2 minggu nggak bicara gitu. Saya penasaran gitu, bicara. Nah dari situlah akhirnya dia menceritakan bahwa anak saya dibawa ke suatu tempat yang di sana ada istananya, ada guanya, ada bahasanya lebeng lah, pasir, ke gunung gitu, gunung. Dibawa ke gunung sama nenek-nenek itu, sama nenek-nenek katanya. Bari ada yang pengawalnya gitu, ada 2 pengawal si nenek-nenek itu, sampai bawa tombak katanya. Terus anak saya di tangannya dipaksa harus ikut sama dia kayak gitu ya. Yang pertama-tamanya dia, pandangan pertama dianya, seingat dianya, dia di belakang rumah dia dipanggil sama nenek-nenek itu. Temannya mah nggak nyamperin si nenek-nenek itu, temannya cuma anak saya nyamperin. Nah dari di sanalah pengingatan dianya segitu, udah dia langsung dibawa katanya gitu. Nah udah dibawa langsung dipaksa. Saya tanya kan otomatis, kok ayo bisa pulang, bisa sadar gitu, kayak gimana ya. Katanya ada si abah-abah yang gelut sama si nenek-nenek itu kayak di film-film gitu. Nah ini katanya kok bisa pulang, oleh kan ada si abah cenah gelut jeung si nenek eta, cenah gelut eleh si nenek eta teh cenah. Terus we cenah pengawal teh cenah kasih nenek eta pengawal mah cenah ari ayu mah dibawa ku si abah ke dibawa lompat cenah gitu. Saya kan masih penasaran gitu. Ini si abah itu ada enggak jirim, ada enggak manusianya, enggak, atau di dalam mimpi ada ya, di manusianya ada, mana tuh itu si abah itu gitu. Oh si abah teh senyum aja gitu. Berarti oh ya udah, berarti saya yang ke alam sana, yang ngambil anak saya tuh si abah ke alam sana gitu. Dan mungkin ditanyain ke si abahnya, kenapa sih kok bisa terjadi kayak gini gitu. Nah itu bisa terjadi kayak gitu. Si abahnya kan posisinya saya dia ngontrak ya di luar daerah gitu, di luar kampung saya ngontrak. Katanya pada yang pengen jadi numbalin anak saya gitu. Tadinya ngarahnya ke saya, mungkin saya lagi jaya ya bahasanya, enggak, anak saya lagi apes gitu, jadi kenanya ke anak saya gitu. Dan katanya sih, kalau ini mah katanya gitu, gak tahu benar gak tahu enggak, kalau orang udah sakit kayak gitu yang dibawa ke alam gaib, dia suka melihat kayak makhluk-makhluk halus kayak gitu. Ya disitulah jadi terjadi enggak gitu ke. Alhamdulillah kalau untuk anak saya itu tidak terjadi. Mungkin si abahnya sama mamang saya kan orang bisa gitu ya. Jadi gini, jadi udah ditutup, langsung ditutup, diselesain lah. Saya nggak setengah-setengah, nggak separuh-separuh gitu. Saya ngobarinnya, saya langsung jangan sampai terjadi seperti ini lagi ya saya gitu. Jadi sok apa yang dibutuhkan, apa yang harus saya lakukan insya Allah. Kalau saya mampu, saya nggak mau seperti ini lagi sama keluarga, dan nggak mau terjadi apa-apa lagi ya. Mungkin saya cek orang kampung mah asak lah gitunya, sampai asak gitu, ngayeuna gitu, merasa ngubaran anak bahasa kampung mah gitu. Sampai saat ini Kang Denda tinggal di Cibeber. Saya masih di Cibeber karena di yang tadi saya titirah dulu, bahasa kampungnya titirah dulu ya. Jadi saya nggak ngontrak di sana, langsung ke Cibeber aja. Jadi titirah bahasanya gitu. Dan selesai gitu. Alhamdulillah, saya minta doanya aja sama teman-teman semuanya untuk mendoakan keluarga saya, semoga tidak terjadi seperti ini lagi, mudah-mudahan. Dan selesai sudah cerita dari Kang Denda. Di sini ada pelajaran seorang ayah mencari kesembuhan apapun yang dia lakukan untuk mencari kesembuhan anaknya. Dan bila mana di antara kalian punya cerita horor ataupun saat pendakian, bisa email ke kami ataupun DM ke saya.
Dan sebelum selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekian obras kali ini. Saya Ade Akung, ditemani narasumber saya, Kang Denda. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.